Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang materi perkembangan gerak anak besar. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reski Agung Maulana dari kelas 2D Penjas Universitas Siliwangi. NPM saya 192191131. Di sini, dalam memaparkan materi, saya bersama 10 teman saya. Mau tahu siapa saja teman saya? Simak video berikut. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Elma Riani Fajrin, NPM 192191143. Saya dari kelas 2D Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik anak besar. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menyangkut fisik. Satu indikator untuk menaksir kematangan fisik dan fisiologis. Dua, perkembangan ukuran dan proporsi tubuh. 3. Perkembangan kemampuan fisik. Materi selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ledi Kudi Pangestu dengan NPM 192191122. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang indikator untuk mengukur kematangan fisik dan fisiologis pada anak. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kematangan fisik dan fisiologis pada anak usia dini. Misalnya dapat dilihat dari pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tanda-tanda kelamin sekunder, dan pertumbuhan ukuran tubuh. Sesuai dengan indikator tersebut, ada beberapa macam usia perkembangan kematangan fisiologis, yaitu usia skeletal, usia dental, usia sifat kelamin sekunder, dan usia morfologis. Usia skeletal adalah usia kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan tulang. Usia dental adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada tumbuh dan tangkalnya gigi. Sedangkan usia sifat kelamin sekunder adalah perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder, yaitu dengan mengetahui tingkat kematangan genital, tumbuhnya rambut kemaluan, dan perkembangan dada. Dan usia morfologis adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada ukuran tinggi dan berat badan, serta berbagai ukuran antropometrik lainnya dalam hubungannya dengan usia kronologis. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah, saya dari Penjas D 2019. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang perkembangan fisik anak besar yang di dalamnya mengenai perkembangan proporsi tubuh. Proporsi tubuh merupakan salah satu bentuk pengukuran susunan tubuh manusia secara keseluruhan dari mulai kepala sampai ujung kaki. Nah, perkembangan proporsi tubuh ini disesuaikan dengan tingkatan usia. Nah, jadi maksudnya usia ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan proporsi bagi manusia, karena pada dasarnya kita bisa lihat tingkatan usia, misalnya dari mulai usia batita, usia balita, anak-anak, remaja, hingga pada usia dewasa, itu kita bisa rasakan dan bisa kita lihat itu mengalami perubahan, ya, perubahan di mana perkembangan proporsi tubuh itu terjadi yang disesuaikan dengan tingkatan usia. Nah, atau ada juga yang bergantung pada suku, ras, atau bangsanya. Nah, hal ini bisa dicontohkan seperti halnya orang Eropa, ya, seperti orang Eropa. Nah, orang Eropa itu tubuhnya cenderung lebih besar dan lebih tinggi dibanding dengan orang Asia. Nah, namun
itu bukan berarti bahwa tidak ada tubuh orang Asia yang setinggi dan sebesar orang Eropa, ya, seperti itu. Nah, pada perkembangan proporsi tubuh ini juga, misalnya dari bagian paha, misalnya tulang kering sampai telapak kaki itu bervariasi ya. Panjang pendeknya itu bisa dipengaruhi berbagai faktor. Nah, faktor di sini itu bisa saja karena asupan gizi yang kurang semasa kanak-kanaknya, riwayat kesehatannya yang buruk semasa kanak-kanaknya, atau bisa juga riwayat ibu yang merokok saat hamil gitu. Itu juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan proporsi tubuh itu tersebut. Perkenalkan, nama saya Agis Menggupala dari kelas 2D Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari proporsi tubuh manusia. Berdasarkan fungsinya, proporsi tubuh manusia digolongkan menjadi 3. Yang pertama, proporsi tubuh secara anatomi, yaitu proporsi tubuh manusia dengan perbandingan 1:7 tinggi kepala. Proporsi ini digunakan untuk menggambarkan tubuh manusia secara sesungguhnya. Yang kedua, proporsi tubuh secara desain busana, yaitu proporsi tubuh manusia dengan perbandingan 1:8,5 tinggi kepala. Proporsi ini yang digunakan seorang desainer. Yang ketiga, proporsi tubuh secara ilustrasi, yaitu proporsi tubuh manusia dengan perbandingan 1:9,5 dikurangi 11,5 tinggi kepala. Nah, cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, dilanjut dengan saya Fani Rosmawati Sofianingsih, NPM 1921911154. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik anak besar. Perkembangan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan fisiknya. Pertumbuhan fisik anak besar secara proporsional relatif melambat dibandingkan dengan pada masa anak kecil dan pada masa bayi. Nah, tubuh yang tumbuh semakin tinggi dan makin besar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisik yang perkembangannya cukup besar yaitu ada pada kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Secara lebih rinci, perkembangan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, perkembangan fisik pada umur 6-7 tahun itu ada waktu reaksi lambat dan koordinasi kurang baik. Terus koordinasi mata dan tangan berkembang tetapi masih belum dapat menggunakan otot kecil. Dan kesehatan umum pun tidak stabil, mudah sakit dan daya tahan kurang. Pada umur 8-9 tahun terdapat perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan bertambah, dan biasanya anak pria gemar beraktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi, bergulat, dan lain-lain. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Dan pada sisi fisiologi anak-anak wanita lebih maju 1 tahun daripada pria. Sistem peredaran darah, jantung, dan pernafasan masih belum kuat dan tahan lama. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Adapun perbedaan individu mulai nyata dan terang, dan sering terjadi kecelakaan karena disebabkan mobilitas yang tinggi pada masa ini. Dan yang terakhir, umur 10-11 tahun. Kekuatan wanita lebih lemah daripada pria. Selanjutnya, kenaikan tekanan darah dan metabolisme agak tajam. Nah, di sini wanita mulai mencapai kematangan seksual, sedangkan pada laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual setelah umur 12 tahun. Nah, itu adalah perkembangan fisik pada anak besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Viko Farizi. Kali ini akan menjelaskan tentang perkembangan minat dan bakat aktivitas fisik. Kali ini bakat itu adalah kemampuan dasar seorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain.
Nah, jenis-jenis bakat biasanya ada dibagi dua, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Nah, bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki misalnya bakat seni, bakat yang menjadi pemimpin, atau bakat yang suka berceramah atau berolahraga. Ada juga bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, dan bakat-bakat abstrak dan bakat-bakat lainnya yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian kalau misalnya ada bakat pasti ada minat. Nah, pengertian minat adalah suatu proses yang tetap memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dengan rasa puas. Nah, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, dan rasa takut atau kecenderungan lain, mengarahkan individu kepada suatu yang pikiran tertentu. Nah, minat yang bakat yang sekarang yang akan dijelaskan itu minat dan bakat dalam aktivitas fisik. Mungkin minat dan bakat dalam aktivitas fisik yaitu adalah minat dan bakat dalam dalam melakukan olahraga. Minat dan bakat fisik itu ada, menurut saya ada di bakat khusus ya. Bakat khusus kan yang tadi saya bilang itu potensi khusus, yang misalnya bakat seni, olahraga, memimpin, berceramah, dan lain sebagainya. Nah, aktivitas fisik ini akan berprogres dari maksudnya berprogres itu akan step by step dari jangka umur, jangka waktu, dari waktu masih kecil, dari remaja dan lain sebagainya sampai nanti akan menjadi lansia. Nah, aktivitas fisik tersebut akan terus melonjak naik apabila melakukan fisik karena fisik itu susah didapatnya dan susah juga hilangnya apabila sudah dapat. Maka dari itu mungkin cukup untuk menjelaskan aktivitas fisik, minat dan bakat aktivitas fisik. Lanjut ke video selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dermawan dari kelas 2D Penjas dengan NPM 19219148. Ya, di sini saya akan menerangkan materi tentang perkembangan koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan untuk mengatur keserasian gerak bagian-bagian tubuh. Kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan kontrol tubuh. Individu yang memiliki koordinasi gerakan yang baik akan mampu mengendalikan gerakan tubuhnya sesuai dengan kemauannya. Pada masa anak besar, kemampuan koordinasi gerak berkembang dengan baik. Cara menilai kemampuan koordinasi gerak ini berdasarkan kemampuan melakukan gerakan-gerakan keterampilan. Contohnya adalah koordinasi mata dan tangan, gerakan koordinasi tangan dan kaki, gerakan koordinasi tangan kanan dan tangan kiri, dan sebagainya. Gerakan-gerakan dasar yang sudah mulai dapat dilakukan pada anak kecil makin dapat dilakukan dengan baik dan semakin bervariasi pola geraknya. Keterampilan anak laki-laki dan anak perempuan sampai usia kurang lebih 11 tahun relatif belum besar perbedaannya. Namun ada kecenderungan bahwa anak laki-laki lebih baik dalam keterampilan yang memerlukan kekuatan atau melibatkan otot-otot besar, sedangkan anak perempuan lebih baik dalam melakukan keterampilan yang memerlukan kecermatan dan melibatkan otot-otot halus. Setelah melewati usia 11 tahun, perbedaan keterampilan semakin besar. Penguasaan gerak dasar sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Dengan pertumbuhan fisik yang semakin tinggi dan semakin besar atau semakin berotot, maka penguasaan gerak dasarnya semakin baik. Peningkatan penguasaan gerak dasar dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mekanik tubuh dalam melakukan gerakan semakin baik. Yang kedua, kontrol dan kelancaran gerak makin baik. Yang ketiga, pola atau bentuk gerakan makin bervariasi. Yang keempat, gerakan makin bertenaga. Macam-macam pola gerak yang dapat dilakukan atau dikuasai pada masa anak besar. Apabila memperoleh kesempatan yang cukup untuk mempraktekkannya adalah
Yang pertama adalah berjalan, yang kedua berlari, yang ketiga mendaki atau memanjat, yang keempat meloncat, kelima mencongklak, ketujuh mengguling, dan seterusnya. Pada umumnya, pada faktor perbedaan jenis kelamin antara anak laki-laki dan anak perempuan hanya terdapat dalam keterampilan permainan tersebut. Anak-anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam berbagai keterampilan yang melibatkan otot-otot yang lebih halus, seperti melukis, menjahit, menganyam, dan memukul palu. Sedangkan anak laki-laki pandai dalam berbagai keterampilan yang melibatkan otot-otot yang lebih keras, seperti melempar bola basket, menendang bola dalam jarak jauh, dan melakukan lompat jauh. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan anak dengan perkembangan motorik halus yang lebih baik memiliki kemampuan pada bidang yang membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi. Anak dengan kemampuan motorik seimbang antara motorik kasar dan halus mempunyai kecerdasan emosional yang lebih baik dan diimbangi kemampuan intelektual yang berkembang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahman Ramputra. Di sini saya akan memaparkan perkembangan penguasaan gerak dasar. Gerak dasar meliputi 3, yaitu pertama, gerakan non-lokomotor, kedua, gerakan lokomotor, ketiga, gerakan manipulatif. Yang pertama, gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Kedua, gerakan lokomotor. Ini adalah gerakan yang sebaliknya, yaitu gerakan yang berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Ketiga adalah gerakan manipulatif. Gerakan ini melibatkan tindakan mengkontrol suatu objek, khususnya dengan tangan atau kaki. Pada masa perkembangan anak, perkembangan motorik anak timbul secara bertahap. Perkembangan anak usia 1 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini yang secara signifikan biasanya ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat berjalan, mereka merentangkan tangan ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering terjatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, menari, dan memanjat. Pada usia anak berumur 2 tahun, akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan, dan melempar bola dengan tangan dengan akurasi yang rendah. Meskipun masih sering terjatuh saat berjalan, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dan dari sebelumnya. Saat si kecil berusia 3 tahun, si kecil lebih menjadi seimbang dan dapat bergerak dengan mantap atau stabil. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan berkembangnya koordinasi otot si kecil, ia bisa menangkap bola besar menggunakan dua tangan dan tubuh mereka. Sekarang ia bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak cepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga sudah dapat berjalan tanpa melihat ke arah kakinya dan berjalan mundur perlahan. Perkenalkan, nama saya Aditya Ali. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan minat dan bakat anak atau aktivitas anak di usia anak besar. Yang pertama ada stimulus, beri rangsangan pada anak untuk bisa lebih bereksplorasi terhadap diri dan lingkungan. Orang tua dapat memulai dengan memberi kesempatan pada anak mengenal berbagai macam bentuk kegiatan olahraga, hobi, musik, atau berbagai jenis pekerjaan di sekelilingnya. Nah, yang kedua, mengamati tingkah laku. Dalam tahap ini, orang tua mulai mengobservasi pada jenis kegiatan apa anak merasa senang, ingin melakukan berulang kali, atau merasa tertarik sehingga selalu ingin tahu lebih banyak.
Nah, sebagai contoh, setelah beberapa kali diajak main di lapangan olahraga, anak merasa tertarik dengan sekumpulan orang yang bermain sepatu roda. Maka orang tua dapat mengajak anak lebih mengenal olahraga, menarik perhatiannya itu. Terus yang ketiga, beri ruang eksplorasi. Bila orang tua sudah mengetahui bakat dan minat anak, maka langkah selanjutnya memberikan ruang tepat agar bisa mengekspresikan kemampuan dan mendekatkan anak dengan orang yang ahli dengan aktivitas yang ia sukai. Bergabung dengan perkumpulan yang sesuai bakat dan minat anak adalah salah satu cara memberikan ruang gerak aktif bagi mereka. Nah, yang terakhir adalah memberi dukungan positif dari orang tua. Terus hargai setiap usaha yang telah dilakukan anak, keluarga dan lingkungan, teman, guru, tetangga, mereka semua berperan besar dalam pembukaan minat dan bakat anak sejak memasuki usia anak besar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Sugi Nur Sidik, NPM 1921911125. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya, pertambahan umur seorang berpengaruh terhadap fungsi organ tubuh dan itu juga berpengaruh terhadap perkembangan gerak pada anak besar. Peningkatan kemampuan gerak tersebut dikarenakan peningkatan jaringan tubuh secara bertahap yang meliputi jaringan otot, sistem saraf, dan organ-organ vital lainnya. Perkembangan gerak pada fase anak besar meliputi beberapa tahapan. Aktivitas fisik akan menghasilkan peningkatan mineral pada tulang bagi anak besar. Oleh karena itu, bermain dan berolahraga dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercepat percapaian gerak yang lebih kompleks. Selain berolahraga, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memelihara kesehatan yang berhubungan dengan proses perkembangan gerak anak besar, seperti istirahat yang cukup, makan secara teratur, serta kebutuhan gizi harus terpenuhi. Jauhkan anak dari minuman keras atau beralkohol, jauhkan anak dari rokok, berikan kesempatan yang lebih bagi anak untuk mengekspresikan dirinya melalui permainan dengan teman sebaya. Pastikan keadaan lingkungan mendukung untuk perkembangan gerak anak. Nah, selain itu juga dari kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya perkembangan anak juga butuh dorongan atau butuh perhatian dari sosok orang tua yang mana agar pada saat pertumbuhan anak besar itu mereka itu bisa dijaga ataupun mereka itu tidak ke arah yang negatif. Jadi mereka itu tetap berada di jalan yang positif. Nah, oleh karena itu dukungan dari seorang orang tua sangatlah penting. Nah, mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Saya harap kalian mengerti dan bisa memahami materi yang telah disampaikan. Sebelum saya pamit, saya mewakili kelompok 1, Yostandri Pranata Tarigan dengan NPM 1921911140, meminta maaf jika dalam penyampaian materi ada kekurangan ataupun ketidaksempurnaan, karena kita semua di sini sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.